Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, teman saya Firdausiah, dan satu lagi Fani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi blueprint pengembangan pasar uang dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Oke, langsung saja kita ke pembahasan blueprint pengembangan pasar uang. Pengertian blueprint atau cetak biru adalah sebuah rancangan penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas, atau lembaga secara berkesinambungan. Dengan adanya cetak biru atau blueprint ini setiap kegiatan akan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan. Karena di dalam cetak biru terdapat suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Maksud dan tujuan penyusunan cetak biru. Yang pertama yaitu sebagai landasan hukum untuk pendayagunaan, pemanfaatan, dan pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan bingkai untuk koridor dalam proses sinkronisasi dan penjabaran kebijakan dan program. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas bagi pengurus dalam menjalankan program kerja. Yang keempat, mensinergiskan langkah-langkah dan fokus segala aktivitas pencapaian tujuan ke dalam tahapan dan tujuan-tujuan kecil dalam rentang waktu kepengurusan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penyusunan cetak biru atau blueprint. Agar cetak biru terarah, detail dan jelas, maka dalam penyusunannya harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu 1. Memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, menganalisa kondisi terkini. Salah satu analisis dapat menggunakan metode SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Yang ketiga, menentukan tujuan dari organisasi yang akan dicapai dengan jelas dan terstruktur. Yang keempat, rencana aksi yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan harus jelas dan terukur. Yang kelima, membuat standar prosedur yang akan diterapkan dalam organisasi. Yang keenam, membuat peraturan yang jelas dan harus ditaati. Yang terakhir yaitu membuat strategi-strategi akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yaitu pasar uang. Pasar uang sering disebut juga dengan money market, yang merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa melakukan pinjaman dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Fungsi dan manfaat dari keberadaan pasar uang yaitu 1. Bagi perusahaan yang membutuhkan sejumlah dana untuk ekspansi, keberadaan pasar satu ini bisa berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, pasar uang bisa menjadi fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek. Yang keempat, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Resiko pasar uang. Pasar uang juga memiliki beberapa resiko yang harus ditanggung oleh investor, yaitu
1. Resiko gagal bayar (default risk). Hal ini terjadi ketika pihak yang mendapatkan modal dari Anda tak mampu melakukan pembayaran saat tagihan jatuh tempo. 2. Resiko penanaman kembali (reverse risk) merupakan resiko akibat mengalihkan investasi. 3. Resiko fundamental risk merupakan resiko yang disebabkan perubahan kebijakan pemerintah, moneter, fiskal, dan kondisi makroekonomi. 4. Resiko pasar market risk merupakan resiko yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar, fluktuasi harga, dan suku bunga. Dalam pasar uang, ada beberapa instrumen pasar uang, antara lain 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 2. Surat berharga pasar uang atau SBPU. 3. Call money. 4. Sertifikat deposito. 5. Treasury bills. 6. Commercial paper. Dapat kami simpulkan mengenai materi blueprint pengembangan uang. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, liquid, dan dalam. Pengaturan pasar uang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Cukup sekian penjelasan materi blueprint pengembangan pasar uang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan materi kami. Sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.